Halo semuanya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan tetap semangat belajar daring dari rumah. Oke, pada kesempatan pertama kali ini kita jumpa lewat daring pada mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang pertama yang kita bahas adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tolong diperhatikan bagaimana sih iman kepada kitab-kitab Allah itu. Oh ya, kita next. Nah, di sini secara dasarnya iman menurut bahasa adalah kepercayaan atau keyakinan dalam hati. Ya, kita percaya dan yakin itu harus. Sedangkan iman kepada kitab-kitab Allah adalah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Nah, ada banyak kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya di muka bumi ini. Kita lanjut sebagai bukti. Apa sih buktinya? Allah sendiri sudah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 16 di juz 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itulah Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap ke benerang dengan cara seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ya. Jadi Allah telah telah menurunkan kitab kepada para rasulnya sebagai petunjuk umat manusia di muka bumi ini. Ya, perhatikan selanjutnya. Nah, ini ada 4 kitab-kitab Allah yang telah diturunkan di muka bumi ini. Yang pertama adalah kitab Taurat. Nah, perhatikan. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Ya. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah. Nah, kepada siapa? Kepada Bani Israel, supaya dijadikan pedoman dan petunjuk di muka bumi ini. Sebagai buktinya adalah atau dalil Al-Quran surah Al-Mu'minun juz 23 ayat 49. Ya, di situ dijelaskan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Nah, itu adalah bukti kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada banyak ajaran pokok kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk para kaumnya, yaitu Bani Israel.
Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Dan yang kelima, perintah menghormati orang tua. Dan yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir adalah larangan mengambil hak orang lain. Nah, ada banyak sekali ajaran kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kenapa? Pada saat itu Bani Israel belum mempunyai pedoman. Pedomannya apa? Hanya dari pengalaman nenek moyangnya. Apa yang dilakukan nenek moyangnya itulah yang dia anggap benar. Dulu para Bani Israel, ya, dia perilakunya bebas, mau berzina, mau mencuri, mau berbohong, mau berjudi, mau membunuh, bebas. Dan yang disembah apa? Adalah patung atau berhala. Ya, ketika Nabi Musa datang, barulah ada yang masuk Islam, ada yang tetap, ada yang kebingungan. Ya, nanti kita jelaskan lagi. Next. Nah, adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem dengan bahasa Kipti, ya, sebagai bukti bahwa Allah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Di sini ada dalil dalam surah Al-Isra ayat 55 di juz 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dal nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawud az-zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ini adalah bukti Allah telah menurunkan kitab Zabur pada Nabi Daud. Ya, selanjutnya adalah kitab Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad ke-1 Masehi, berada di daerah Yerusalem, ya, dengan bahasa Suryani, dan kepada siapa? Yaitu kepada kaum Nasrani, ya, sebagai bukti bahwa Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam adalah dalam Quran surah Maryam juz 19 ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah atani alkitab waj'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dan dia Allah memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Itu adalah bukti langsung dari Allah yang diberikan kepada umatnya. Selanjutnya adalah ajaran pokok
kitab Injil. Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Tadi sama seperti kitab Taurat. Selanjutnya adalah membenarkan keberadaan kitab Taurat, menyempurnakan keberadaan kitab Taurat yang terlebih dahulu tadi diturunkan. Selanjutnya adalah menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Itu ya. Jadi hukum-hukum yang berada di kitab Taurat dihapus oleh Allah seiring perkembangannya zaman. Itu pada saat itu. Yang terakhir adalah menjelaskan bahwa kelak akan ada nabi setelah Nabi Isa. Nah, siapa? Adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah di muka bumi ini lewat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu dan membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Sudah tidak ada lagi kitab yang turun setelah Al-Quran. Adalah kitab kita yang paling sempurna, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan isinya apa yang akan terjadi di dunia ini dan yang telah terjadi di dunia ini. Itulah kehebatan kitab Al-Quran. Sebagai bukti dalam surah Ali Imran juz 3 dari ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل, yang artinya Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan kebenarannya, membenarkan kitab yang telah turun sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Itulah bukti bahwa Allah membenarkan kitab-kitab terdahulu melalui kitab kita, yaitu kitab Al-Quran. Sungguh mulia agama kita, agama yang paling sempurna dan punya kitab-kitab yang paling sempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Selanjutnya akidah. Nah, di sini ada akidah atau keyakinan, di mana kita harus yakin dan percaya di dalam hati bahwa Allah lah Tuhan kita. Yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti. Kita di dunia ini harus memiliki budi pekerti, sopan santun sesama manusia. Ya, yang ketiga adalah ibadah. Tata cara ibadah dijelaskan di dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Yang selanjutnya adalah muamalah, hubungan manusia. Ini sangat penting. Kita di dunia ini harus memiliki hubungan yang erat kepada saudara-saudara kita. Sedang kita hablum minallah, hubungan dengan Allah dengan cara ibadah, kita juga harus hablum minan nas, kepada sesama manusia. Ini sangat penting untuk menjaga keeratan persaudaraan sesama muslim. Selanjutnya yaitu tarikh. Kita harus mengetahui sejarah terdahulu itu bagaimana sih Nabi Muhammad berjuang menyebarkan agama Islam dengan
taruhan nyawa. Nah, sejarah itu penting untuk mengingatkan kita, memberi semangat kita, motivasi untuk hidup yang lebih baik. Itu ya, tujuannya Al-Quran diturunkan beserta kitab-kitabnya itu hanya untuk menjadi pedoman hidup manusia, menjadi hukum, sumber hukum di dunia ini. Ya, itu tujuannya. Tanpa kitab Al-Quran, saya dan kalian semuanya tidak tahu apa-apa. Mungkin tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu pasti. Karena dalam kitab kita ditunjukkan kita boleh menjalankan ini dan tidak boleh menjalankan ini. Itulah mukjizat Allah yang diberikan kepada Rasul Muhammad SAW, dan kita jadikan pedoman itu sampai saat ini. Sungguh mulia kita menjadi umat Rasulullah, dan kelak semoga kita diberikan surga kepada Allah SWT. Mungkin sementara hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan mohon setelah ini akan ada gambar yang perlu kalian perhatikan. Nah, di sini ada dua gambar yang atas dan gambar yang bawah. Tolong kalian berikan uraian ya di Google Form yang akan Bapak share nanti. Jadi tolong perhatikan sekali lagi, berikan uraian ya, gambar yang atas dan gambar yang bawah, serta hubungannya ada nggak. Nah, paham ya? Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepen sama Jos.